sistem of rice intensification merupakan sistem tanam padi yang ramah lingkungan, karena sistem ini mengharuskan menggunakan pupuk organik dan penggunaan air yang cukup terbatas. Nah, sistem SRI ini juga menggunakan biaya produksi yang cukup rendah, karena sistem SRI mengharuskan satu bibit satu lubang dengan jarak tanam 25 sampai 30 cm. Kadang sepupu saya bilang bikin sakit perut ini kalau itu yang diterapkan tanam satu-satu. Setelah minggu kedua dia keluar anakan sekitar rata-rata 2 anakan dalam satu batang. Itu sudah mulai bertanya sama saya, bilang, itu tanaman seakan-akan sudah diganti. Ya, merasa mustahil dengan perkembangannya. Memang benar butuh lebih banyak tenaga untuk menanam dengan cara tanam satu-satu dibandingkan dengan cara lama. Tetapi saya membaca banyak tentang itu, dan ada juga bukti bahwa kalau kita sudah lebih terlatih, kita akan bisa lebih cepat nantinya menanam kalau kita sudah lebih terbiasa. Sebenarnya sistem SRI ini masih kurang dikenal oleh para petani, khususnya di Sulawesi Selatan, karena di luar dari kebiasaan mereka dengan menanam satu lubang satu bibit. Karena itu uji coba ini dilakukan untuk memperkenalkan sistem SRI. Selain itu, uji coba SRI ini sebenarnya juga merupakan proses penelitian yang dilakukan oleh para petani. 65. Tingginya pada hari keberapa itu? 50 hari setelah tanam. 65 dik. Nah, tidak salah Kak, minggu lalu itu baru 40. 56, 46 daun. Ini bikin repot. Daun yang repot. Kenapa? Karena tiap itu bertambah. Nah, selama satu musim mereka melakukan pengamatan dan penelitian tentang pertama hama dan pengendaliannya serta pemanfaatan pupuk organik. Selama ini kan kita selalu banyak ke kimia. Nah, dengan adanya sekolah lapang, di situ kita kenal yang namanya penggunaan tadi lactobacillus. Berarti bisa sedikit mengurangi pengeluaran dari ini biaya penanaman. Nah, pupuknya dipakai dia nama pakai urea. Kelapa, air kelapa. Air kelapa. Akaret bisa. Kalau yang terserang mati penggerak datang, dia dari awal terserang sebelum buah terberisi. Belum ini terisi. Sedangkan yang mati tanaman dia terserang saat buah masa susu. Dan mulai terserang hama itu bisa asal dan umur 1 bulan setelah tanam, 4 minggu sudah mulai ada lengkungan dari ulat penggerak ulat pemakan daun. Tapi kita masih belum bisa ambil keputusan karena dilihat perkembangannya di tempat itu lebih banyak musuh alami dibanding dengan hama, kayak capung, kodok dengan laba-laba. Di samping juga diserang dengan orong-orong, tapi kita bisa mengatasi dengan buah maja. Kemudian pernah diserang itu yang pucuk daun yang putih, dan saya sempat
ambil daun-daun dari daun dingin batu, atau istilahnya di sini tahasa batu, dengan daun tai ayam, daun sirsak yang ditumbuk di pintu masuk air, gunanya untuk bagaimana mengatasi daun pucuk putih. Hanya saja memang selama ini akses terhadap pengetahuan dan informasi di pedesaan-pedesaan itu sangat terbatas. Karena itu tujuan kami adalah bagaimana melakukan penyebaran informasi dan berbagai pengetahuan dengan mereka untuk mencari solusi alternatif atau solusi dalam melakukan manajemen pertanian yang berkelanjutan. Berapa mati tanah? Satu anakan. Yang mana yang mati tanah? Sebenarnya saya dari dulu tertarik dengan hasil SRI karena saya ingin tahu apakah memang benar dengan cara pola tanam satu-satu, apakah itu memang bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan non-SRI. Dan kemarin ada uji coba di Tompobulu, jadi saya ingin melihat langsung dengan mata saya sendiri apakah betul cerita-cerita itu. Nah, dan ternyata saya ke sana, kami dengan SRP Tompobulu, kami berhitung berapa anakan per rumpun, terus kita juga berhitung isi butir berapa, dan kita bandingkan itu semua dengan lahan non SRI. Ternyata setelah berhitung dan setelah kita memasukkan itu di komputer, hasilnya dari SRI keuntungan bersih itu 2 kali lipat non SRI. Kita perhitung biaya produksi dan kita melihat berapa karung dari lahan SRI dibandingkan non SRI, dan ternyata yang dari SRI itu 2 kali lipat yang non SRI. Luar biasa. Okay. Cuman ini ya kan biasanya jauh lebih banyak biayanya yang kita butuh. Biasa yang Karena berapa liter yang kita butuh? 5 liter. Ya, 5 liter. Nah, 5 liter. terus yang juga sangat mengejutkan bagi saya adalah penghematan air. Karena dengan air yang lebih sedikit, kita tetap bisa menghasilkan panen yang lebih besar. Jadi di lahan SRI itu biasanya tingkat air hanya 3 cm, 3,5 cm. Kalau non SRI itu biasanya 7 cm, dan itu ada air untuk sepanjang musim tumbuh. Kalau di lahan SRI tidak selamanya ada air, kadang-kadang diisi air, kadang-kadang juga tidak. Jadi itu sangat berarti untuk daerah di mana ketersediaan air itu kurang. Salah satunya itu kalau saya sikap kegotong royongan kayaknya muncul di situ. Artinya kerjasama dengan sesama teman-teman peserta sekolah lapang, artinya banding dengan sebelum ada kegiatan itu jauh lebih bagus. Selain itu semangat untuk bekerja juga ini banyak peningkatan. Kalau selama ini mungkin kita lebih kerja sendiri-sendiri, ternyata dengan munculnya sekolah lapang kita bisa saling bertukar pikiran. Selama sekolah lapang, artinya kita di situ dari mengamati keadaan tanaman baik dari sejak pemilihan bibit sampai dengan panen dan pemeliharaan. Situ kita bisa membandingkan, dan dimana pada saat setelah terselesaikan di sekolah lapang, nah di situ kita bisa bawa ke lahan kita juga. Saya suka sekali cara yang dipakai kemarin untuk mengamati di setiap patokan. Kita berhitung berapa anakan setiap kali. Terus di situ ada proses juga, ada pencatatan. Terus setelah itu juga kita mengevaluasi. Jadi proses itu sangat-sangat berarti. Dan juga untuk kasih tahu orang lain, ini memang benar, ini bukti
kalau ini berhasil. Kalau kita hanya mengamati dengan mata saja, itu mungkin tidak sekuat kalau kita mencatat dan benar-benar meneliti. Kalau kita ras jadi Kira apa yang kita lakukan untuk mentransfer ilmu ini ke masyarakat? dari hasil penelitian lapangan selama ini mungkin itu bisa kita susun jadi satu buku yang kemudian kita jadikan, kita sebarkan untuk jadi bahan bacaan. Di samping kita juga bisa ini dengan masyarakat di masing-masing penerapan di lahan. Kami sangat berterima kasih kepada mereka yang peserta belajar ini melakukan uji coba dan kerja keras mencapai hasil-hasil yang sampai saat ini cukup menggembirakan dan menjadi contoh bagi para petani lainnya. Itu mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa kita jauh lebih banyak uji coba, dan mungkin bisa kita, kalau tahun ini kita coba di ini, mungkin ke depan mungkin bisa kita berbuat yang lebih banyak. Misalkan kita lanjutkan kembali yang tanaman kacang, kemudian setelah itu kita cobalah memperluas lahan uji coba. Kalau tahun ini hanya kurang lebih satu area untuk SRI, mungkin ke depan mungkin bisa tiap satu anggota mudah-mudahan bisa sudah ada masing-masing di lahan. Semoga apa yang telah dicapai para peserta belajar, mereka dapat berbagi informasi dan pengetahuan dengan para petani lainnya. Dan kami sangat berharap juga bahwa para petani atau peserta lainnya juga ikut terlibat dalam mewujudkan cita-cita bersama ini. Bendito si rupa manito con matai